Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda membayangkan bagaimana sebuah stadion mungil yang terselip manis di tepi sungai bisa nekat menantang arus modernisasi liga olahraga bernilai miliaran dolar? Maksud saya, di era di mana sepak bola modern identik dengan stadion baja raksasa yang super futuristik, ada satu tempat yang seolah-olah membeku dalam waktu. Jadi, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang disembunyikan oleh stadion sepak bola tertua di London ini di balik dinding bata merahnya? Mari kita selami misteri ini dan menjelajahi sebuah anomali arsitektur yang menjadi markas tercinta bagi klub sepak bola Fulham. Asli deh, kalau Anda cuma melihat fasad luarnya, Anda mungkin bakal mikir lagi jalan-jalan di kawasan perumahan kuno, bukan di markas klub kasta tertinggi. Oke, untuk hari ini kita punya peta jalan yang cukup padat. Kita akan mulai dari fakta bahwa ini lebih dari sekedar stadion. Lalu mundur sedikit, melihat sejarahnya dari rumah agam ke lapangan, masuk ke era emas Archibald Leitch, membahas berbagai keunikan, rekor, dan patung-patungnya, menilik perjuangan mereka untuk bertahan, sampai akhirnya kita tiba di era modern Riverside. Kita langsung masuk ke bagian pertama, lebih dari sekedar stadion. Di sini kita akan melihat betapa anomali dan luar biasanya kelangsungan hidup markas bersejarah Fulham ini. Coba deh, Anda bayangkan sedang berjalan santai menyusuri Stevenage Road di London Barat. Percaya nggak? Tempat ini sama sekali nggak memancarkan aura industrial ala stadion pada umumnya. Bangunannya didominasi bata merah yang benar-benar menyatu begitu saja dengan rumah-rumah penduduk sekitar. Sering banget orang bilang tampilannya itu lebih mirip deretan ruko kuno di pinggir jalan raya, tersembunyi dengan sempurna dari ingar-bingar kota metropolitan. Lanjut ke bagian 2, dari rumah agam ke lapangan. Mari kita lihat sekilas lini masa asal-usul aristokratnya dan awal mula yang bisa dibilang penuh api. Tahu nggak, jauh sebelum ada orang yang menendang bola di sana, lahan ini dulunya adalah hutan tempat Anne Boleyn, istri Raja Henry VIII, biasa berburu. Kemudian di tahun 1780, Baron Craven membangun sebuah rumah agam alias mansion untuk istrinya di sini. Tapi, setelah kebakaran hebat meluluh lantakan bangunan aslinya pada tahun 1888, lahan tersebut akhirnya dibeli oleh Fulham FC. Mereka membersihkan area itu dan mengubahnya jadi lapangan sederhana, di mana pertandingan resmi pertama akhirnya digelar pada tahun 1896. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala, upaya awal mereka membangun fasilitas stadion ini sangat berantakan. Mereka mendirikan sebuah tribun kayu yang saking kecilnya sampai dijuluki kandang kelinci. Tribun ini cuma bisa menampung sekitar 1.200 orang dan usianya sangat pendek. Kenapa? Karena otoritas setempat dengan cepat menutupnya dan menyeret mereka ke pengadilan atas alasan keselamatan. Insiden inilah yang akhirnya memicu kebutuhan mendesak untuk mencari arsitek sungguhan. Dan itu membawa kita ke bagian ketiga, era Archibald Leitch. Ini adalah momen krusial yang mengukuhkan identitas arsitektur Edwardian ikonik dari Craven Cottage. Jadi, pada tahun 1905, mereka menyewa seorang arsitek legendaris asal Skotlandia, Archibald Leitch, untuk sebuah proyek desain ulang senilai 15.000 pound sterling, uang yang sangat besar di masa itu. Ia membangun tribun Stevenage Road yang ikonik. Sekarang kita mengenalnya sebagai tribun Johnny Haynes. Fasad bata merahnya yang khas, atap miring bergaya gabled, ditambah cottage pavilion mungil di sudut tenggara stadion, semuanya adalah mahakarya Leitch. Desain ini sangat bersejarah sampai-sampai ditetapkan sebagai bangunan grade 2 yang dilindungi. Dan coba tebak, bagian atasnya masih mempertahankan kursi kayu originalnya sampai detik ini. Lanjut ke bagian 4, dan ini mungkin bagian yang paling unik. Keunikan, rekor, dan patung. Sebuah stadion setua ini pasti punya sejarah yang aneh dan spektakuler. Coba lihat angka ini, 49.335. Saya mau Anda bayangkan, hampir 50.000 orang dijejalkan ke dalam ruang sekecil itu, ibarat ikan sarden di dalam kaleng. Rekor luar biasa ini terjadi pada tahun 1938 saat melawan Millwall. Kalau dipikir-pikir, kapasitas modern mereka sekarang cuma di kisaran 20-an ribu. Jadi ngebayangin nyaris 50.000 orang memadati lahan sekecil itu benar-benar di luar nalar. Selain itu, Craven Cottage ini luar biasa serbaguna. Ia bukan sekedar lapangan bola biasa. Sejarah mencatat tempat ini pernah jadi tuan rumah pertandingan Liga Rugby tahun 1911, menggelar 2 laga Olimpiade di tahun 1948, menyelenggarakan final Liga Champions Wanita tahun 2011, bahkan jadi lokasi pertandingan Piala Super Arab Saudi di tahun 2016. Oh, dan jangan lupa, di tahun 2023, ini adalah stadion pertama di mana sebuah laga Premier League dipimpin oleh wasit perempuan bernama Rebecca Welch. Keren banget kan? Tapi tunggu, keanehan stadion ini nggak berhenti di situ. Gimana kalau saya bilang pernah ada patung Michael Jackson di luar stadion? Iya beneran.
Sang Raja Pop pernah datang menonton pertandingan di tahun 1999, dan pemilik klub saat itu, Muhammad Al-Fayed, merasa itu adalah alasan yang sangat masuk akal untuk mendirikan patung permanen Michael Jackson di sana pada tahun 2011. Tentu saja, patung aneh ini jadi bahan perdebatan panas sebelum akhirnya dibongkar oleh pemilik baru Shahid Khan di tahun 2013. Oke, kita masuk ke bagian kelima, perjuangan untuk bertahan. Disinilah para penggemar benar-benar menjadi pahlawan yang menyelamatkan stadion dari ancaman pembongkaran komersial modern. Ceritanya begini, pasca tragedi Hillsborough, aturan stadion diperketat lewat Taylor Report yang mengharuskan semua klub top menggunakan stadion yang 100% berkursi. Karena nggak bisa langsung memenuhi aturan itu, Fulham terpaksa pindah sementara ke Loftus Road di tahun 2002. Nah, saat itu ada rencana bisnis dari pihak manajemen untuk membangun mega stadion baru berkapasitas 30.000 kursi di tempat lain, yang artinya Craven Cottage bakal diratakan dengan tanah dan dijual ke pengembang. Tapi para penggemar nggak tinggal diam. Mereka melakukan protes besar-besaran menolak keras rencana itu. Akhirnya, klub mengalah. Mereka memilih merenovasi ketimbang merelokasi, dan akhirnya Fulham bisa pulang kembali ke rumah pada tahun 2004. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian ke-6, era modern Riverside. Bagaimana klub menyeimbangkan pesona bersejarah dengan kemewahan tingkat tinggi saat ini. Kalau Anda berdiri di lapangan Craven Cottage hari ini, Anda bakal melihat sebuah kontras arsitektur yang bikin melongo. Ibarat mesin waktu. Di satu sisi, Anda merasakan atmosfer otentik tribun Johnny Haynes dari tahun 1905, lengkap dengan fasad bata merah Edwardian dan kursi kayu bersejarahnya, tapi begitu Anda menoleh ke seberang lapangan, boom, Anda dihadapkan pada tribun Riverside yang baru dibuka tahun 2025. Fasadnya dari kaca modern yang berkilau, ada teras atap dengan kolam renang, dan interior super mewah yang terinspirasi dari kereta Orient Express. Jomplang banget rasanya. Pembangunan tribun Riverside yang baru ini benar-benar jadi langkah cerdas buat mereka. Desainnya secara apik membuka akses stadion langsung menghadap Sungai Thames. Ini adalah langkah brilian yang didesain oleh firma Populus untuk mendongkrak keuntungan komersial lewat fasilitas VIP dan restoran mewah. Proyek ini berhasil menaikkan kapasitas stadion jadi hampir 30.000 penonton. Pada dasarnya, mereka cuma meruntuhkan struktur lama era 70-an, membangun sesuatu yang ultramodern di sana, tapi sukses besar dalam mempertahankan sisa bangunan bersejarah di area lainnya tanpa merusaknya. Pada akhirnya, dari semua pembahasan kita hari ini, ada satu pertanyaan provokatif yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Di era di mana stadion-stadion sepak bola mulai berubah menjadi mega ball raksasa bergaya korporat yang bernilai miliaran dolar dan tampak identik satu sama lain, seberapa besar sih jiwa sejati dari sebuah olahraga itu sebenarnya terikat dengan sejarah bangunan tempat ia dimainkan? Craven Cottage membuktikan bahwa daya tahannya terletak pada lebih dari sekedar batu bata, kursi, dan rumput hijau. Tempat ini punya memori, identitas, dan jiwa komersial serta emosional yang tidak bisa dibeli dengan uang. Terima kasih banyak sudah ikut mendalami sejarah arsitektur yang luar biasa ini bersama saya.